Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pelajaran yang ke-10. Pembahasan kita saat ini adalah tentang al-ismul ladzi la yansorifu. Ya. Al-ismul ladzi, isim yang la yansorifu, dia tidak bisa terjadinya perubahan, ya. La yansorif, atau istilah yang lain Ghairu munsorif, ya. Ghairu munsorif, isim ghairu munsorif. Nah, apa yang disebut dengan isim ghairu munsorif itu? Huwal ismu, dialah isim alladzi la yadkhulu, yang tidaklah masuk alaihi kepadanya at-tanwin, tanwin, ya. Dan sebetulnya juga ditambah satu, yaitu dengan kasroh, ya. Jadi alladzi la yadkhulu alaihi at-tanwin wal kasrah. Walaupun nanti ada kedudukan tertentu yang bisa menjadi kasrah, ya, pada isim ghairu munsharif, ya. Jadi isim alladzi la yadkhulu alaihi tanwin, ya, wal kasrah, ya, boleh kita tambahkan wal kasrah. Wal kasrah. Ya, jadi isim yang tidak masuk kepadanya tanwin dan kasroh. Artinya isim ini memang dia menolak untuk diberi tanwin dan untuk diberi kasroh, dia menolak. Contoh misalnya Aisyatu. Aisyatu hanya bisa dibaca dengan dua, Aisyatu dan Aisyata, ya. Aisyatu dengan Aisyata. Tidak boleh dibaca Aisyatun, tidak boleh, ya. Tidak boleh dibaca juga Aisyatan, tidak boleh. Tidak boleh dibaca Aisyatin, tidak boleh. Ya, dia hanya dibacanya Aisyatu dengan Aisyata. Kalau dia kedudukannya rofa, ya, sebagai subjek, ya, maka dengan domah ini, Aisyatu. Qalat Aisyatu, sa'alat Aisyatu. Nah, tidak boleh dibaca qalat Aisyatun. Ya, kalau Aisyatun artinya telah berkata seorang Aisyah. Apakah ada jenis manusia jenis Aisyah? Tidak ada, ya. Aisyah itu nama orang. Kemudian kalau dia sebagai nasab, ya, Sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah. Jadi pakai fathah. Aisyata, Sa'altu Aisyata, saya bertanya pada Aisyah. Sa'altu Aisyata. Kemudian kalau kita menggunakan huruf jar an, ya, an, dari an kepada Aisyah ini, tidak boleh dibaca an Aisyati, enggak boleh. Tapi dibacanya an Aisyata. Jadi pakai fathah. Jadi kalau ropa pakai doma, kalau nasab pakai fathah, jer juga pakai fathah, ya. Jadi fathah digunakan untuk dua posisi nasab dan posisi jer. Sedangkan doma digunakan untuk posisi rofa saja, ya. Kita lihat contoh. Aisyatu ini rofa, jadi bisa Aisyata. Fatimatu, ya, bisa Fatimatu, bisa Fatimata, ya, ini bisa sama fathah. Ibrahimu, nah, bisa Ibrahimu, bisa Ibrahima. Ismailu, ya, bisa domah, bisa fathah Ismaila. Sulaimanu, ya, bisa Sulaimanu, bisa Sulaimana. Utsmanu, bisa Utsmanu, bisa Utsmana. Salmanu, bisa Salmanu, bisa Salmana. Maryamu, bisa Maryamu, bisa Maryama. Yusufu, bisa Yusufu, bisa Yusufa. Zainabu, bisa Zainabu, bisa Zainaba. Tapi tidak boleh dengan kasroh, tidak boleh dengan tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasroh ataupun domah. Itulah yang disebut dengan isim ghairu munsharif atau al-ismul ladzi la yansarifu. Wasayati, dan akan datang, ya.
Insyaallah jika Allah menghendaki tafasiluhu rinciannya. Jadi nanti untuk rincian isim ghairu munsharif itu apa saja bentuknya, insyaallah akan kita bahas pada pada judul yang khusus membahas tentang isim ghairu munsharif dalam bab i'rab nanti ya insyaallah. Nah, sedikit tamrinun umumiyun ya. Latihan yang bersifat umum. Nah, umumiyun itu artinya seluruh materi yang sudah dibahas di atas jadikan sebagai latihan. Udkur sebutkanlah anwa'a jenis-jenis al asma'a isim fima pada apa-apa yang yakti berikut ini. Nah, jadi kita lihat sini ada jannatun. Kalau kita hubungkan dengan isim yang sudah kita bahas, ini adalah isim kategorinya mufrad, artinya tunggal. Kalau muflihuna, ini tandanya apa? Waw nun. Ini masuk kategori jama' mudzakkar salim. Muslimuna juga sama, dia jama' mudzakkar salim. Ayatin ya, dia termasuk kategori jama' muannas salim. Al-Ka'baini ya, Ka'baini itu pakai ya nun. Ya nun itu termasuk kategori musanna, dua ya, kategori musanna atau dua. Ya. Yadaini ya. Yadaini ini juga pakai ya nun. Jadi kalau musanna itu bisa alif nun atau ya nun. Perbedaan ya nun untuk untuk mudzakkar, untuk jamak mudzakkar dengan ya nun untuk musanna itu pada harokat sebelumnya. Jadi kalau kita bedakan misalnya kata-kata yadaini dengan muslimina ya, itu kan sama-sama pakai ya nun ya. Yadaini ya, maaf kita ganti dulu ya. Jadi misalnya kita bahas perbedaannya ya. Misalnya ya daini dengan muslimina. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan sebelum ya nun yang di sini harus harus kasroh, muslimina, mu'minina ya. Sedangkan yang di sini sebelum ya nun adalah fathah, yadaini. Kalau misalnya kita contohkan muslimina, duanya muslimaini, mu'minina, mu'minaini ya, kafirina, kafiroini ya, salimina, salimaini ya. Jadi sama-sama ya nun, tapi kalau belakangnya fathah ini menunjukkan dua. Nah, kalau kemudian ya nun sebelumnya kasroh, maka dia adalah menunjukkan jamak mudzakkar salim. Nah, jadi contoh ini ya, yadaini ya. Kemudian al-fatawa, ini pembahasan kita tentang isim maksur, al-fatawa isim maksur. Kemudian khadijata, nah ini khadijatu pembahasan tentang isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin ataupun kasroh. Jadi tidak boleh khadijati, tun, tan, tin, tidak boleh. Jadi dia hanya khadijatu dan khadijata saja. As-samawatu, nah ini kita lihat alif dan ta ya. Ini kategori jama' muannas salim ya. Kemudian anwarun, nah dia kategori jama' taksir. Turukun jama' taksir ya, dan seterusnya. Baik, Sufyanu kategori dia adalah ghairu munsharif ya. Turukun ini tidak beraturan ya. Anwarun juga sama, tidak beraturan.
Al-Mufti ini termasuk kategori isim mangkus ya, karena huruf akhirnya adalah ya lazimah, ya yang akhirnya adalah ya yang lazimah, ya yang pasti harus ada di situ karena dia merupakan bagian daripada isim tersebut ya, huruf asli lah. Qulubuhum, nah qulubuhum di sini asal katanya dari kolbun ya, kolbun artinya hati, kulub menjadi jamak, dia jamaknya jamak taksir ya. Kemudian as-sa'i ini pembahasan tentang isim mangkus ya, ya-nya ya lazimah di akhirnya. A'ma ini membahas tentang isim maksur karena akhirnya adalah alif lazimah ya. Wadduha ini juga sama isim maksur. Kemudian muslihuna ya, ini kategorinya jamak mudzakkar salim, ada waw nun. Kemudian marodun ini kategori isim tunggal mufrad. Sabiratun ini kategori jamak muannas salim. Baik para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dulu pembahasan kita di kesempatan saat ini di pelajaran yang ke-10 ya, ke-10 dengan judul isim ghairu munsharif. Ya. Insyaallah kita sudah akan masuk ke materi yang paling inti dalam ilmu nahwi adalah al-i'rab wal bina, i'rab dan bina. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.